maka saya tidak takut kepada Tuhanmu. Jika Tuhanmu itu dapat mencelakakan aku maka lakukanlah dengan segera. Firman Allah Ta'ala, kecuali Tuhanku menghendaki suatu perkara, merupakan istitsna, mungathi, artinya pengecualian yang disusun bukan dari jenis yang dikecualikan. Yakni, tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan kesulitan kecuali Allah. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala perkara, sehingga tidak ada satu perkara pun yang tersamar baginya. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran dari persoalan yang telah aku jelaskan kepadamu? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran bahwa Tuhanmu itu batil dan mengapa tidak berhenti menyembahnya? Ayat ini seperti alasan Nabi Hud yang berbunyi, kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menampakkan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya." Surat Hud, ayat 53-56. Firman Allah Ta'ala, bagaimana aku takut terhadap perkara, berupa berhala-berhala, yang kamu sekutukan sedang kamu sendiri tidak takut terhadap perbuatanmu menyekutukan Allah dengan perkara yang tidak diturunkan alasan kepadamu mengenai perkara itu. Dalam ayat ini Sultan berarti dalil seperti kata yang sama yang terdapat dalam ayat, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan suatu dalil pun tentangnya. Surat An-Najm, ayat 23. Firman Allah Ta'ala, kelompok manakah yang lebih berhak untuk merasa aman, jika kamu mengetahui? Yakni, kelompok manakah yang paling benar dan paling berhak merasa aman dari azab Allah? Apakah kelompok yang menyembah zat yang dalam kekuasaannya kesulitan dan manfaat atau kelompok yang menyembah tanpa alasan, perkara yang tidak dapat memberi kesulitan dan manfaat? Maka Allah memberi jawaban atas pertanyaan itu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yakni, mereka itulah orang yang memurnikan peribadatan hanya bagi Allah yang tiada sekutu baginya. Mereka itulah orang-orang yang selamat pada hari kiamat dan yang mendapat petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala ayat, dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka para sahabat bertanya, kapankah kita tidak menzalimi diri? Maka diturunkanlah ayat, sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, ini diturunkan maka hal itu menyulitkan manusia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan kita tidak berbuat zalim kepada diri sendiri? Nabi bersabda, kezaliman dalam ayat itu bukanlah seperti yang kamu maksudkan. Apakah kalian tidak mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah. Setelah kami meninggalkan Madinah, tiba-tiba ada seorang penunggang menuju ke arah kami. Rasulullah bersabda, sepertinya penunggang itu ada keperluan kepadamu. Akhirnya, tibalah penunggang itu pada kami seraya memberi salam. Kami pun menjawab salamnya. Rasulullah bertanya kepadanya, dari mana engkau? Dia menjawab, dari istriku, anakku, dan keluargaku. Beliau bertanya, hendak kemana kamu?
Dia menjawab, hendak menemui Rasulullah. Beliau bersabda, kamu telah menjumpainya. Dia berkata, ajarkanlah kepadaku apakah iman itu? Beliau bersabda, hendaklah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa Muhammad merupakan Rasul Allah. Kamu pun harus mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan beribadah haji ke Baitullah. Dia berkata, sungguh aku mengakui. Jarir melanjutkan, kemudian kaki depan unta orang itu masuk ke dalam lubang tikus yang besar sehingga unta pun terperosok, demikian pula orang itu dan jatuh dengan kepala terbentur hingga dia mati. Maka Rasulullah bersabda, saya harus menolong orang itu. Maka Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Al-Yaman meloncat untuk memburu Nabi lalu keduanya mendudukkan beliau seraya berkata, ya Rasulullah, orang itu sudah meninggal. Jarir berkata, maka Rasulullah berpaling dari kedua sahabat itu, lalu bersabda kepada keduanya, apakah kamu berdua tidak melihat keberpalinganku dari orang itu? Sungguh saya melihat dua malaikat menyuapkan buah surga ke mulut orang itu sehingga tahulah saya bahwa dia mati dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah bersabda, orang ini termasuk orang-orang yang disifati Allah dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kesaliman. Kemudian beliau melanjutkan, bawalah saudaramu itu. Maka kami pun membawanya ke air, memandikannya, melumurinya dengan obat, mengafaninya, dan membawanya ke kubur. Lalu, datanglah Rasulullah kemudian beliau duduk di pinggir kubur dan bersabda, buatlah lahat, relung di lubang kubur, dan jangan membuat galian di tengah-tengah, sebab lahat itu untuk umat Islam sedang lubang di tengah untuk agama lain. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Abdullah bin Sakbarah, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi rezeki lalu bersyukur, tidak diberi lalu bersabar, berbuat zalim lalu beristighfar, dan dizalimi lalu memaafkan. Nabi diam. Abdullah berkata, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa imbalan bagi orang yang berbuat demikian? Beliau membaca ayat, bagi mereka itulah keselamatan dan mereka beroleh petunjuk. Firman Allah Ta'ala, dan itulah alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, yakni kami mengarahkan alasannya untuk menghadapi mereka. Alasan itu ialah firman Allah, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan alasan kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan? Yakni, Allah membenarkan Ibrahim dan dia memberitahukan bahwa Ibrahim memperoleh keselamatan dan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Setelah menceritakan semua itu, Allah Ta'ala berfirman, dan itulah alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Darajati tinman dibaca secara idafat, artinya mendekatkan, maupun tidak, namun makna dari kedua bacaan itu sama saja. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Yakni, maha bijaksana dalam segala ucapan dan perbuatannya serta maha mengetahui siapa yang berhak ditunjukkan dan siapa yang berhak disesatkan. Dan, kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kepada masing-masing dari keduanya kami beri petunjuk. Dan, sebelumnya kami memberikan petunjuk pula kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 84. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 85. Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing dari mereka kami unggulkan derajatnya atas umat lain,
ayat 86. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka dan kami menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, ayat 87, itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, ayat 88. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya, ayat 89. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu atas perbuatan itu. Tiada lain ia adalah peringatan untuk seluruh umat, ayat 90. Allah Ta'ala menceritakan bahwa Dia telah menganugerahkan Ishak kepada Ibrahim setelah dia berusia lanjut. Dia dan istrinya, Sarah, telah berputus asa untuk mendapatkan anak. Maka, Ibrahim didatangi oleh para malaikat yang sebelumnya mereka telah menemui kaum Lut. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah bahwa keduanya akan mempunyai anak bernama Ishak. Mendengar kabar itu, Sarah pun kaget lalu berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula." Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah? Itulah rahmat dan barakah Allah yang dicurahkan kepadamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Maka firman Allah, "Dan kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kepada masing-masing dari keduanya kami beri petunjuk, merupakan berita gembira bahwa Ibrahim akan punya anak dan cucu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami menyampaikan berita gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak sebagai nabi dan termasuk orang-orang yang saleh." Inilah berita gembira yang paling sempurna dan nikmat yang paling besar. Sehubungan dengan itu, Allah Ta'ala pun berfirman, "Dan kami menyampaikan berita gembira kepada Sarah dengan akan lahirnya Ishak dan setelah Ishak lahir pula Yakub. Yakni, ketika kamu masih hidup, Ishak pun akan melahirkan anak yaitu, Yakub." Hal itu merupakan imbalan bagi Ibrahim yang telah meninggalkan kaumnya, membiarkan mereka, dan menjauhi mereka. Kemudian Ibrahim pergi dan meninggalkan negeri mereka menuju suatu wilayah untuk beribadah kepada Allah. Maka, kaum dan keluarga yang ditinggalkannya itu diganti oleh Allah dengan kelahiran anak-anak yang saleh yang memeluk agamanya, sebagaimana difirmankan Allah, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan kami angkat masing-masing dari keduanya sebagai nabi." Surat Maryam, ayat 49. Firman Allah Ta'ala, "Dan sebelumnya kami memberikan petunjuk pula kepada Nuh." Nuh dan Ibrahim memiliki karakteristik yang hebat. Adapun Nuh tatkala Allah menenggelamkan seluruh penghuni bumi, kecuali orang yang beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang menemani Nuh dalam perahu, maka Allah menjadikan keturunannya sebagai orang-orang yang masih hidup. Jadi, seluruh manusia itu berasal dari keturunan Nuh. Adapun kehebatan Al-Khalil Ibrahim ialah bahwasanya Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelah Ibrahim melainkan dari keturunannya, sebagaimana Allah berfirman, "Dan kami memberikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya." Dan sebagaimana Allah berfirman, "Dan kami memberikan kenabian dan Alkitab kepada keturunan keduanya." Firman Allah Ta'ala, "Dan kami memberikan petunjuk pula kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Zakaria, Yahya, Isa,
Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing dari mereka kami unggulkan derajatnya atas umat lain. Kembalinya Damir pada min dzurriyyatihi kepada Nuh karena dialah yang paling dekat dengan Damir, artinya kata ganti aku, kamu, dia, mereka sekalian, dan sebagainya, itu adalah sudah jelas dan tidak mengandung permasalahan. Pandangan ini merupakan pilihan Ibnu Jarir. Ada pula yang berpandangan bahwa Damir, artinya kata ganti aku, kamu, dia, mereka sekalian, dan sebagainya, itu kembali kepada Ibrahim karena dialah yang menjadi topik pembicaraan. Namun, pandangan ini mengandung masalah sebab Lut bukanlah keturunan Ibrahim, namun dia adalah keponakan Ibrahim dari saudaranya yang bernama Haran bin Azar. Pandangan ini dapat dibenarkan pula dengan berasumsi bahwa mayoritas nabi yang disebutkan dalam ayat itu didominasi oleh keturunan Ibrahim. Kasus ini sama dengan yang terjadi dalam firman Allah Ta'ala, apakah kamu hadir ketika Yakub menjelang wafat, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, menyembah Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk serta patuh kepadanya. Surat Al-Baqarah, ayat 133. Ismail adalah paman Yakub yang digeneralisasikan sebagai nenek moyang. Penggabungan Isa ke dalam keturunan Ibrahim dan Nuh menurut sebuah pendapat, menunjukkan bahwa anak laki-laki dari keturunan perempuan termasuk ke dalam keturunan laki-laki, sebab Isa hanya bernasab kepada Ibrahim melalui ibunya yaitu Maryam sebab Isa tidak memiliki bapak. Dalam Sahih Bukhari ditegaskan bahwa Rasulullah berkata kepada Hasan bin Ali, anakku ini adalah Sayyid. Mudah-mudahan Allah akan mendamaikan antara dua kelompok muslim yang besar itu melalui dia. Nabi menyebut Hasan dengan anak, padahal dia cucu. Penyebutan ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dari anak perempuan tergolong ke dalam keturunan laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Allah menyebutkan keturunan yang pokok, cabang, dan kerabat, dan bahwasanya hidayah dan seleksi untuk menjadi nabi berlaku untuk mereka semua. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah memilih mereka dan kami menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman, itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya pemerolehan mereka atas kenabian itu tiada lain berkat taufik dan hidayah Allah atas mereka. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Penggalani ini menegaskan betapa bahaya, keras, dan besarnya masalah syirik dan pencampurannya dengan keimanan. Firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah, dan kenabian. Yakni, kami menganugerahkan semua itu sebagai rasa sayang terhadap hamba dan rasa kasih terhadap makhluk. Jika orang-orang itu mengingkarinya, jika penduduk Mekah dan penduduk bumi lainnya baik orang Arab maupun asing, baik pemilik agama maupun kitab, mengingkari kitab, hikmah, dan kenabian, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum Muhajirin, Ansyar, dan orang-orang yang mengikuti kedua golongan itu hingga kiamat, yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya, sedikit pun dan tidak menolaknya satu huruf pun. Semoga Allah, dengan karunia, kedermawanan, dan kebaikannya menjadikan kita termasuk kelompok mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman sambil mengkitabi hamba dan Rasul-Nya Muhammad, mereka itulah orang-orang, para nabi yang telah disebutkan berikut nenek moyang, keturunan, dan saudaranya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, merekalah ahli hidayah dan bukan yang lainnya, maka ikutilah petunjuk mereka. Walaupun perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun umatnya pun dituju pula oleh perintah itu.
yakni, ikutilah apa yang disyariatkan dan diperintah itu. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu atas perbuatan itu. Yakni, aku tidak meminta upah kepadamu dan aku tidak mengharapkan apapun dari kamu karena aku telah menyampaikan Al-Quran kepadamu. Tiada lain ia adalah peringatan untuk seluruh umat. Yakni, Al-Quran itu merupakan sarana untuk dijadikan peringatan dan pelajaran olehmu sehingga kamu memperoleh bimbingan untuk keluar dari kegelapan kepada petunjuk, dari kesesatan kepada keterarahan, dan dari kekafiran kepada keimanan. Dan, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya tatkala mereka mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu menjadikannya sebagai lembaran-lembaran kertas. Kamu memperlihatkan lembaran itu dan menyembunyikan sebagian besar darinya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui oleh kamu dan bapak-bapak kamu? Katakanlah, Allah. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ayat 91. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan dengan diberkahi dan membenarkan kitab sebelumnya agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat akan beriman pula kepadanya sedang mereka senantiasa memelihara syolatnya. Ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak membesarkan Allah dengan sesungguhnya tatkala mereka mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang mengingkari kerasulan Muhammad. Sebab dia dari golongan manusia, sebagaimana firman Allah, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia. Surat Yunus, ayat 2. Dari sana Allah berfirman, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya tatkala mereka mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Yakni, katakanlah hai Muhammad, kepada mereka yang mengingkari salah satu kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Nabi menanggapi ungkapan Quraisy yang negatif dan aim itu dengan menegaskan premis Jusi yang positif, yaitu, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, yaitu kitab Taurat yang telah diketahui oleh kamu dan oleh setiap individu bahwa Allah telah menurunkannya kepada Musa bin Imran sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Yakni, supaya Taurat itu dijadikan dian penerang untuk menyingkapkan aneka problematika dan dijadikan petunjuk untuk keluar dari gelapnya kekeliruan. Firman Allah Ta'ala, kamu menjadikannya sebagai lembaran-lembaran kertas. Kamu memperlihatkan lembaran itu dan menyembunyikan sebagian besar darinya. Yakni, kamu menjadikan keseluruhan Taurat sebagai lembaran-lembaran kertas yang kamu tulis dari kitab asli yang ada di tanganmu dengan melakukan perubahan, penggantian, dan penafsiran yang sesuai dengan kehendak nafsumu. Lalu, kamu mengatakan bahwa hasil karyamu itu dari sisi Allah. Sekali-kali karya itu bukan dari sisi Allah. Firman Allah Ta'ala, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui oleh kamu dan bapak-bapak kamu? Yakni, siapakah yang telah menurunkan Al-Quran yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu yang di dalamnya terdapat berita perkara terdahulu dan kejadian yang akan terjadi yang belum lagi kamu ketahui, bukan kamu dan bukan pula nenek moyangmu. Qatadah mengatakan bahwa kaum yang dimaksud oleh ayat ini ialah kaum musyrikin Arab. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, Allah. Ibnu Abbas menafsirkan, katakanlah, Allah lah yang menurunkan Taurat. Inilah penafsiran yang nyata terhadap penggalan ini, bukan penafsiran yang dikemukakan oleh sebagai ulama mutaakhirin bahwa makna, katakanlah, Allah, ialah jawabanmu terhadap mereka tiada lain kecuali kata, Allah. Kata,
Allah, menurut si pemilik pandangan itu, merupakan perintah untuk mengatakan satu kata tanpa konteks lain. Padahal, dalam bahasa Arab pemakaian satu kata tanpa konteks itu tidak memberikan makna apa-apa. Firman Allah Ta'ala, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Yakni, kemudian tinggalkanlah mereka bermain-main dalam kebodohan dan kesesatannya hingga Allah mendatangkan bukti nyata kepada mereka, kelak mereka akan mengetahui apakah kesudahan yang baik itu milik mereka atau milik hamba-hamba Allah yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, ini adalah kitab, yakni Al-Quran, yang telah kami turunkan dengan diberkahi dan membenarkan kitab sebelumnya agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni Mekah, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu daerah-daerah sekitar Mekah dan berbagai golongan Bani Adam, baik orang Arab maupun orang asing. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Surat Al-Furqan, ayat 1. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, saya diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Beliau menyebutkan sebagian dari 5 perkara itu, adalah seorang nabi terdahulu diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat akan beriman pula kepadanya. Yakni, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat niscaya beriman pula kepada kitab yang diberkahi ini, yang telah kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, yaitu Al-Quran. Sedang mereka senantiasa memelihara syaratnya, mendirikan sholat yang telah difardukan kepada mereka secara tepat waktu. Dan, tiada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau dia mengatakan, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya, dan orang yang mengatakan, saya akan menurunkan seperti yang diturunkan Allah. Jika kamu melihat tatkala orang-orang zalim itu berada dalam kedahsyatan maut sedang para malaikat membentangkan tangan-tangannya, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Pada hari itu kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena apa yang dahulu kamu katakan terhadap Allah secara tidak benar dan kamu pun bersikap sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ayat 93. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami secara sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kalinya, kamu tinggalkan di belakangmu perkara yang telah kami anugerahkan kepadamu, dan kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian di antara kamu dan lenyaplah apa yang dahulu kamu anggap. Ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Yakni, tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah, lalu dia menetapkan sekutu dan anak kepada Allah, atau dia mengaku bahwa Allah mengutus dirinya bagi manusia, padahal Allah tidaklah mengutus dia. Oleh karena itu Allah berfirman, atau dia mengatakan, telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya. Akramah dan Qatadah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan orang yang mengatakan, saya akan menurunkan seperti yang diturunkan Allah, yakni, dia menentang wahyu yang diturunkan dari sisi Allah dengan mengada-ada. Penggalan ini sejalan dengan firman Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti itu. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti itu. Surat Al-Anfal, ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu melihat tatkala orang-orang zalim itu berada dalam kedahsyatan maut, yakni tengah sakaratul maut dan bencananya, sedang para malaikat membentangkan tangan-tangannya, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Yakni, para malaikat memukul mereka hingga nyawa mereka keluar dari jasadnya.
Hal itu karena apabila orang kafir sakarat maka para malaikat menyambutnya dengan azab, bencana, belenggu, neraka jahim, air yang bergolak, dan kemurkaan yang dahsyat dan hebat, lalu nyawa si kafir itu membandel, berpindah-pindah dalam tubuh si kafir, dan menolak untuk keluar. Maka, para malaikat pun memukul mereka hingga nyawa kaum kafir keluar dari tubuhnya. Pada saat memukul, para malaikat berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Pada hari itu kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena apa yang dahulu kamu katakan terhadap Allah secara tidak benar. Yakni, pada hari ini kamu dihinakan dengan sehebat-hebatnya lantaran kamu dahulu telah mendustakan Allah dan tinggi hati sehingga tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah dan mematuhi Rasul-Rasulnya. Firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami secara sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kalinya." Yakni, pada hari kebangkitan itu dikatakan kepada mereka, "Begitu pula kami menciptakan kamu pada pertama kali, begitu pula kami mengembalikan kamu pada akhir kali, dan kamu dahulu mengingkari dan memandang hal itu ganjil." Firman Allah Ta'ala, "Kamu tinggalkan di belakangmu perkara yang telah kami anugerahkan kepadamu, yakni kamu meninggalkan segala perkara yang telah kamu nikmati di dunia di belakangmu." Dalam Syahih dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku, adakah hartamu melainkan yang kamu makan lalu musnah, atau yang kamu pakai lalu usang, atau yang kamu sedekahkan lalu kekal? Dan selain itu akan ditinggalkan untuk orang lain.'" Firman Allah Ta'ala, "Dan kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu." Ayat ini merupakan celaan dan cacian terhadap mereka lantaran ketika di dunia mereka telah menetapkan mitra dan berhala-berhala bagi Allah dengan beranggapan bahwa mitra dan berhala itu akan menolong mereka baik di dunia maupun di akhirat, jika memang benar ada akhirat. Jika hari kiamat terjadi, maka terputuslah segala sarana kaitan dan lenyaplah apa yang dahulu mereka ada-adakan, lalu Allah menyeru mereka di hadapan para pembesar makhluk, "Di manakah sekutu-sekutu yang dahulu kamu sembah selain Allah? Apakah mereka dapat menolongmu atau kamu dapat meminta tolong kepada mereka?" Oleh karena itu, Allah berfirman, "Dan kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh telah terputuslah pertalian yang ada di antara kamu dan lenyaplah, serta tertinggallah, apa yang diharapkan oleh kamu dari berhala dan mitra itu, yang dahulu kamu anggap dapat mereka penuhi." Hal ini senada dengan firman Allah, dikatakan kepada mereka, "Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu." Lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Surat Al-Qasas, ayat 64. Sesungguhnya Allah adalah yang membelah biji dan butir. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah lah yang melakukan itu, maka mengapa kamu masih berpaling? Ayat 95. Yang membelah pagi dan dia menjadikan malam sebagai tempat beristirahat serta menjadikan matahari dan bulan dengan perhitungan. Itulah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, ayat 96. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang untuk kamu supaya kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui, ayat 97. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya dialah yang membelah biji dan butir dalam tanah. Maka biji itu melahirkan buah yang beraneka warna dan butir melahirkan buah dengan berbagai bentuk dan rasanya. Firman Allah Ta'ala, "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup," merupakan penjelasan bagi ayat yang membelah biji dan butir. Yakni, Allah mengeluarkan tanaman yang hidup dari biji dan buah seperti benda yang mati. Ada pula yang menafsirkan, seperti mengeluarkan ayam dari telur dan sebaliknya. Ada pula yang menafsirkan,
seperti melahirkan anak saleh dari orang tua yang buruk dan sebaliknya. Semua penafsiran itu adalah bagus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang melakukan itu, yakni yang melakukan hal itu adalah Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, maka mengapa kamu masih berpaling? Yakni, bagaimana mungkin kamu berpaling dari kebenaran kepada kebatilan lalu kamu menyembah perkara lain selain Allah? Firman Allah Ta'ala, yang membelah malam yang gelap menjadi pagi dan Dia menjadikan malam sebagai tempat beristirahat, sehingga semua perkara dapat beristirahat di malam hari. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, demi malam apabila ia menyelimuti. Firman Allah Ta'ala, serta menjadikan matahari dan bulan dengan perhitungan. Yakni, keduanya berjalan menurut perhitungan yang sempurna, terukur, tidak berubah, dan tidak kacau. Masing-masing dari keduanya memiliki orbit yang dilaluinya pada musim hujan dan musim panas. Perjalanan itu berimplikasi terhadap pergantian malam dan siang berikut panjang dan pendeknya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya ditetapkannya manzilah-manzilah, artinya tempat-tempat. Bagi perjalanan bulan itu, Surat Yunus, ayat 5. Firman Allah Ta'ala, itulah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yakni, segala perkara itu terjadi menurut ketetapan yang maha perkasa yang tidak dapat ditolak dan ditentang, yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka tidak ada satu perkara pun, meskipun ia sebesar zarah, yang luput dari pengetahuannya baik yang ada di bumi maupun di langit. Banyak sekali terjadi bila Allah menceritakan penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan, maka Dia mengakhiri firman-Nya dengan ungkapan Maha Perkasa dan Maha Mengetahui, seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, Surat Fussilat, ayat 12. Demikian pula dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang untuk kamu supaya kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Sebagian ulama salaf berkata, barang siapa yang meyakini bahwa planet itu tidak memiliki 3 fungsi, maka dia benar-benar telah melakukan kesalahan dan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya dia menjadikan planet itu sebagai hiasan, alat untuk melempari setan-setan, dan untuk dijadikan petunjuk oleh manusia di kegelapan daratan dan lautan. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu. Yakni kami telah menerangkan dan menjelaskannya, bagi orang-orang yang mengetahui, yakni yang berakal, mengetahui kebenaran, dan menjauhi kebatilan. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka ada tempat menetap dan tempat menyimpan. Sesungguhnya tanda-tanda itu telah kami jelaskan kepada orang-orang yang mengetahui, ayat 98. Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma berjuntailah tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu ia berbuah dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Adam sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, Surat An-Nisa, ayat 1. Firman Allah Ta'ala, maka ada tempat menetap dan tempat menyimpan, yakni tempat menetap berupa rahim dan tempat menyimpan berupa sulbi. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Mas'ud,
Ibnu Abbas, dan segolongan tabi'in. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya tanda-tanda itu telah kami jelaskan kepada orang-orang yang mengetahui, yakni yang memahami firman Allah. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah yang menurunkan air dari langit, dengan kadar tertentu sebagai berkah dan rezeki bagi hamba, dan untuk menghidupkan dan menyirami berbagai makhluk sebagai rahmat dari Allah untuk makhluknya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan, seperti firman Allah Ta'ala, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, Surat Al-Anbiya, ayat 30. Maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau, berupa tanaman dan pepohonan yang menghijau. Kemudian kami menciptakan biji dan buah pada pohon itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang bersusun, satu sama lain sebagai tandan. Dan dari mayang kurma berjuntailah tangkai-tangkai yang menjulai. Kinuaan jamak dari kanwun yang berarti tandan kurma mentah yang dekat untuk dijangkau. Maksudnya ialah pohon kurma yang pendek sehingga tandanya menyentuh tanah. Firman Allah Ta'ala, dan kebun-kebun anggur. Kurma dan anggur merupakan dua jenis buah yang paling berharga bagi penduduk Hijaz dan barangkali merupakan dua jenis buah terpilih di dunia. Firman Allah Ta'ala, kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, daun dan bentuknya namun mirip antara yang satu dengan yang lain, atau berbeda bentuk dan rasanya. Firman Allah Ta'ala, perhatikanlah buahnya di waktu ia berbuah dan kematangannya. Yakni, renungkanlah kekuasaan zat yang menciptakan sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Sebelumnya ia berupa suluh, artinya bakal buah. Kemudian menjadi anggur, kurma, dan buah lainnya yang diciptakan Allah Ta'ala dengan aneka bentuk, warna, rasa, dan bau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya, Surat Ar-Ra'd, ayat 4. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu, wahai manusia dapat terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman yang membenarkannya, dan mengikuti para rasulnya. Dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah padahal Dialah yang telah menciptakan jin itu. Mereka berdusta tanpa pengetahuan bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Maha suci dan maha tinggi Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan, ayat 100. Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah perkara lain selain Allah dan menyekutukannya dengan hal lain dalam menyembahnya, yaitu menyekutukan dengan jin. Karena kemusyrikan dan kekafirannya maka mereka menyekutukan Allah dengan jin. Jika ditanyakan, bagaimana mungkin mereka menyembah jin padahal mereka pun menyembah berhala? Maka, dapat dijawab bahwa mereka tidak menyembah berhala melainkan karena taat kepada jin dan jin menyuruh mereka supaya menyembah berhala. Hal ini seperti difirmankan Allah Ta'ala, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, Surat An-Nisa, ayat 117. Pada hari kiamat para malaikat berkata, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin, Surat Saba, ayat 41. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah padahal Dialah yang telah menciptakan mereka itu. Dialah pencipta yang esa dan tiada sekutu baginya. Bagaimana mungkin mereka menyembah perkara lain selain Allah? Maksud ayat, sesungguhnya Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Dialah sendiri yang menciptakan, maka Dia sendiri pula yang mesti disembah tanpa sekutu dengan yang lainnya. Firman Allah Ta'ala, mereka berdusta tanpa pengetahuan bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan.
Allah Ta'ala mengingatkan kesesatan orang yang menyesatkan. Kaum musyrikin beranggapan bahwa Allah memiliki anak, seperti halnya anggapan kaum Yahudi terhadap Uzair, kaum Nasrani terhadap Isa, dan kaum musyrikin Arab yang memandang para malaikat sebagai anak-anak Allah. Maha tinggi, maha agung, dan maha besar Allah dari anggapan mereka itu. Mereka berdusta bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, mereka berperilaku, berhasrat, berambisi, dan berdusta. Ibnu Jarir menafsirkan ayat dengan, mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah dalam peribadatan mereka, padahal Allah sendiri yang menciptakan jin itu, tanpa sekutu, dan tanpa teman. Mereka berdusta tanpa pengetahuan bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, karena jahil perihal Allah dan kebesarannya. Adalah tidak selayaknya dia memiliki anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan tidak pula memiliki sekutu. Oleh karena itu, Allah berfirman, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Yakni, Maha Suci dan bersih Allah dari sifat memiliki anak, teman, dan sekutu. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu, ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi, yakni menciptakan keduanya tanpa ada model terdahulu. Istilah bid'ah juga diambil dari kata bada sebab perbuatan bid'ah tidak ada contohnya dari masa dahulunya. Bagaimana mungkin dia memiliki anak, yakni bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak punya istri, anak itu mesti lahir dari dua hal yang berkaitan, dan Allah Ta'ala itu tidak berkaitan dengan apapun dan tidak ada satu perkara pun di antara makhluknya yang menyerupai dia sebab dialah pencipta segala perkara. Jadi Allah itu tidak memiliki anak dan istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Allah menjelaskan bahwa dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, bahwa dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia memiliki istri yang berasal dari makhluknya, yang bertalian dengan dia, dan menyerupainya? Dialah Allah yang tiada tandingannya. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki anak? Maha tinggi, maha agung, maha besar Allah dari yang demikian itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menciptakan segala perkara, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu, ayat 102. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui, ayat 103. Setelah Allah Ta'ala menuturkan bahwa Dia yang menciptakan segala perkara, Dia tidak memiliki anak, dan tidak memiliki istri, maka Dia berfirman, yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Yakni, inilah Tuhan kamu dan Dia sendirilah yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menciptakan segala perkara, maka sembahlah Dia. Yakni, sembahlah Dia seorang tanpa sekutu baginya. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Yakni pemelihara dan pengawas. Dia yang mengatur makhluknya, memberi mereka rezeki dan mengayomi mereka siang dan malam. Firman Allah Ta'ala, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, di dunia, namun Dia dapat dilihat di akhirat sebagaimana dinyatakan oleh hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah, dari berbagai jalan. Hadis-hadis itu ditegaskan di dalam kitab hadis syahih, musnad, dan sunan. Ditegaskan dari Aisyah bahwa dia berkata, barang siapa yang beranggapan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah melalui fitnah, karena Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Pandangan Aisyah ini ditentang oleh Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, melihat di sana bersifat mutlak. Menurut Ibnu Abbas pula, Nabi melihat Tuhannya dengan hati sebanyak 2 kali.
Masalah ini insya Allah akan dikemukakan dalam penafsiran surat An-Najm ayat 11. Melihat Allah di akhirat merupakan kepastian bagi kaum mukminin. Hal ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang menolak soal melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Perbedaan ini disebabkan sebagian mereka tidak mengetahui dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dikatakan, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat, surat Al-Qiyamah, ayat 22-23. Sehubungan dengan kaum kafir Allah berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Allah, surat Al-Mutaffifin, ayat 15. Imam Syafi'i berkata, ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukminin tidak terhalang untuk melihat Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Adapun Sunnah menyatakan dalam kabar mutawatir yang diterima dari Abi Said, Abu Hurairah, Anas, Juraij, Syuhaib, Bilal, dan para sahabat lainnya yang menerima dari Nabi, orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat, di halaman-halaman rumah, dan di taman-taman surga. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka dengan karunia dan kemurahan-Nya. Amin.